Dan konyolnya justru PGI malah bersuara untuk Yahya Walloni. Saudara-saudara, ini memang hal yang mengerikan sekali ya, ketika PGI justru ngurusin Novel Baswedan ketika dipecat sama Jokowi, ya, dipecat oleh Jokowi, ya si Novel Baswedan dan grup khilafahnya dia. Dan konangan ya, kita tahu sama-sama kan, udah viral kan, sebelum itu viral kita sudah viralkan di sini, ya ditemukan bendera HTI oleh satpamnya satpamnya KPK, terus dipecat kan, satpamnya KPK dipecat itu sebelum kejadian pemecatan 50 karyawan itu ya, satpamnya dipecat gara-gara mengupload fotonya bendera HTI di media sosial ya, bendera HTI di mejanya anggota KPK. Dan konyolnya justru PGI malah bersuara untuk Yahya Walloni, padahal pelapornya kan bukan PGI, pelapornya itu kan dari orang lain ya, tapi PGI yang malah memberikan pernyataan maaf. Apakah kita tidak boleh mau? Kita harus memaafkan. Ya, tetapi ya kita punya satu perjuangan yang lebih besar, ya, memaafkan. Sebab kata memaafkan ini nanti akan dipelintir-pelintir lagi. Definisi memaafkan kita dengan mereka beda loh. Nah, dan ketambahan lagi ya malah PGI-nya bikin tanda tangan bareng sama MUI. Nah, padahal kenyataannya selama ini kita yang selalu ditindas. Dan PGI tidak pernah bersuara sekalipun dengan penindasan-penindasan tersebut. Tidak pernah sekalipun bersuara untuk masalah penindasan dan persekusi. Ya, dan itu yang menyebabkan sekarang makin tambah berat. Karena orang kita sendiri aja nggak mendukung kok. Orangnya kita aja nggak mendukung. Coba bayangin. Gimana kita mau suruh orang lain mendukung. Ya, KC saat ini masih belum bisa dibawa ke rumah sakit. Dan kita nggak tahu lawyernya kerjanya apa dah. Ya, lawyernya cuma ya pro bono sih, ya gimana ya, kita susah ngomong, pro bono nggak dibayar ya kita maklum aja lah. Ya, kita maklum saja lah, namanya lawyer pro bono, gimana lagi. Ya kan, nah, luar biasa sekali ya, mengerikan sekali bagaimana proses pengeroyokan ini terjadi dengan semena-mena oleh ini tadi ya, seorang KC yang cuma bekas sopir saja ya, bekas seorang sopir tapi dikeroyok sama tiga institusi besar raksasa. Akankah Muhammad KC berkemenangan melaluinya atau terpuruk dan termehek-mehek? Wah, kita tunggu. Tapi saya yakin kalau lawyernya pro bono dijamin termehek-mehek. Ya, kalau lawyer pro bono ya puyeng. Puyeng kalau lawyer pro bono. Kalau pro bononya di Eropa beda dengan pro bononya di Indonesia soalnya ya. Beda. Nah, saudara, kalau Anda melihat trennya ya, ada tren bagaimana hari-hari ini terjadi pertarungan yang sengit ya, ada pertarungan yang sengit di dalam pemerintahan kita sendiri. Orang-orang nasionalis mulai bangkit. Tahun-tahun kemarin enggak ya. Begitu kasusnya saya meledak itu mulai kayak orang-orang nasionalis mulai bangkit, mulai berani teriak, mulai berani ngelawan. Dulu kan melempem semua. Begitu kita teriak berani beres-beres, judir, sikat semua. Satu-satu kita sikat semua. Suara kita kurang keras, tapi masih kurang keras. Ya, saudara-saudara yang memviralkan video saya, mengcopy video saya, ya, apalagi untuk tujuan yang baik, saya jamin tidak akan saya kena strike, tidak akan saya strike. Bikin yang bagus sekalian supaya mukanya kelihatan yang ganteng ini, ya. Jangan diburung-burung, muka saya jadi jerawatan semua, kumisnya jadi cuma di pinggir doang. Ini kumis ini kan sampai ke sini rata, bukan cuma di pinggir doang. Tapi kalau Anda bikin macam-macam jadi cuma di pinggir doang. Waduh, Anda sedang melakukan pencemaran nama baik Nabi ke-26. Bikin yang bagus sekalian. Saya tidak akan strike, ya. Yang bagus, ya, tidak akan saya strike. Ya, kalau di strike ini saya juga nggak ngerti dah kenapa itu. Kalau di strike ya saya nggak ngerti ah. Ya, makanya Ada gambarnya yang melongo. Masa Pak? makanya, Waduh, aduh nggak parah. bener ini kalau yang kasih gambar saya jelek nanti saya strike loh.
Aduh. Aduh, nggak bener ini. Itu bukan kasih saya kayak ganteng, kasih yang jelek-jelek tampalinya mulu. Awas saya strike loh kalau saya ngeliat gambarnya jelek loh. Serius. Ada Raja Uti di bawah, Aduh. Pak Paul. Iya Raja nggak Uti di bener bawah. ini. Udah dikasih hati masih. Waduh. Tega loh ini. Hati Ya. loh, Nabi 26 ngambek. Iya ngambek saya, nah, tega bener nih kalian ini. Udah saya kasih, udah dapat duitnya, ini yang ganteng gitu loh. Cari pose yang paling gimana gitu loh. Contohnya TV One itu loh, semua pose saya di TV One pasti ganteng-ganteng, bagus-bagus. Padahal TV Kadrun coba, TV Kadrun aja nggak tega kasih saya pose jelek. Kalian itu loh, tega sama saya beneran deh. TV One aja gambar karikaturnya saya kan Nabi ke-26, ganteng gitu kan. Aduh, nggak bener. Nanti lama-lama saya kutuk juga lu jadi kodok dalam tempurung ntar. Aduh. Nah, ini balik lagi kita PGI ini ya. Ini sangat mengkhawatirkan kondisi PGI ini ya. Saya kira semua YouTubers wajib, sudah saatnya kalian untuk teriak bahwa ada yang nggak benar di PGI ini. Ya, bahwa PGI ini, jangan-jangan PGI sudah kadrun. Kok saya yakin si Komar ini sudah mualaf ya? Entah ilham dari mana itu nyelonong, kok si Komar ini jangan-jangan udah mualaf ini. Coba bayangin ya, dia nggak berani loh ganggu Somad. Coba kalau PGI teriak Somad di penjara, selesai nggak Somad? Selesai langsung masuk. Langsung masuk. Masalahnya kan PGI nggak berani, ya kan? Nggak berani masukkan penjara ke Somad, ya kan? Kedua, malah anggotanya rumah sakit Cikini, dokter Cikini malah dilaporin polisi, diancam, diintimidasi sama PGI. Coba, dia ngelaporin orang lain nggak berani, yang menista Yesus dia nggak berani, begitu ada orang berani ngelawan PGI sama dia dihajar. Itu kan persis dengan teman-teman kita YouTubers kan, kejang-kejang Yesus dihujat, dihina-hina, mereka diem aja, ya kan? Nah, ketika jagoannya kita kritik, kejang-kejang semua di YouTube saya, ya kan? Sama dengan jemaatnya pendeta 15 miliar itu, jam tangan 15 miliar. Ya, Yesus dihujat, kamu diam aja, ya, makin tambun menawan, ya kan? Begitu pendetanya kita hantam, jemaatnya kejang-kejang semua di tempat kita, ya kan? Nah, itu dia Mr. Rolex lagi. Dan ini Pak Mursi mesti bayar royalti sama saya tiap hari saya sebutin Rolexnya ya. Aduh, Maya, nomor teleponmu sudah hilang. Kalau nomor telepon nggak hilang, gua telepon lu, Maya. Gua telepon, gua suruh laki lu bayar. Nah, itu ya, saudara. Jadi, mohon dimaklumi. Bagaimana? Kenapa PG bisa diam? Anak buahnya sendiri dilaporin, diintimidasi, ya. Tetapi gilirannya kita nih dihantam, kalian diam aja. Nggak ada pembelaan sedikit pun apapun. Ya kan? Nah, saya kok berpikir ya, ini diduga 95%. Ya mungkin 99%. Komar ini sudah mualaf loh. Ini orang Islam paling demen nih. Wah, tuh ya. Nggak apa-apa, memang jangan-jangan Komar sudah mualaf. Ya kan? Jangan-jangan Komar mualaf. Jadi hati-hati Anda yang ada di anggota PGI, saran saya gereja-gereja under PGI sebaiknya Anda keluar. Gabunglah sama yang lain ya, sama MUKI kayak, sama PGLII kayak, sama PGPI kayak. Tapi pokoknya jangan sama PGI lagi. Ya, saya khawatir nih PGI ini pendeta-pendetanya banyak yang sudah mualaf loh ini. Mualaf ya kenapa? Ya karena cinta akan uang, kemarin kita sudah bahas hari Minggu ya. Karena cinta akan uang. Salahnya adalah uang. Ya, BOT-nya saja kepada Sandi Uno kok. Ya kan? Pokoknya banyak yang aneh nih PGI ini. Ya kan? Bahkan kemarin akhirnya dokter-dokter di PGI banyak yang resign ya. Sebentar saya dikasih WhatsApp sama pendeta Mangapul. Jadi udah nggak nangani COVID lagi. Rumah sakit PGI ini udah nggak nangani, sudah tidak menangani pasien COVID lagi.
Gila lu ya, pure business. Saya kok nggak yakin eh, pecat pecat Komar. Oh, bukan pecat Komar iblis PGI, bubarkan PGI. Bukan cuma pecat Komar, bubarkan itu PGI. Kalau Gus Dur, kalau Santo Gus Dur mengusulkan MUI dibubarkan, maka Nabi ke-26 bersabda, bubarkan PGI. Oh, ya, Santo Gus Dur sudah bersabda, bubarkan MUI. Nabi ke-26 bersabda, bubarkan PGI. Ya kan, kalau Santo Gus Dur lawannya MUI, kalau Nabi ke-26 PGI bubarkan. Itu yang benar, bukan diganti, bubarkan. Nabi ke-26 jadi ketua PGI nggak mau. Saya akan pulang ke Indonesia kalau saya jadi Menteri Agama. Ya, kalau saya jadi Menteri Agama. Ya. Ini Cuman bandel posisi orang ini. sekarang Pak Paul. Pak Paul posisi sekarang belum bisa, PGI belum bisa. Kenapa PGI belum bisa dibubarkan? Karena sekarang posisinya PGI dipakai sebagai saksi ahli buat itu. Buat khilafah. Buat Waloni. Buat Novel Baswedan. Iya. Sebagai saksi ahli. Itu yang dipakai. Ya, ini justru nggak benar ini. Katanya. Justru nggak benar, ya makanya ini PGI ini justru nggak benar, ini ada sesuatu, ya. Nah, ini ada sesuatu, makanya nanti kalau pengacaranya pakai PGI sebagai saksi ahli buat KC, wah geblek juga nih, karena PGI ini sudah disinyalir, ya, terutama Komar, ya Komar 95% mualaf ini si Komar ini, karena sudah naga-naganya ke sana, ya kan. Nah, nanti tinggal terakhir aja. Sekarang belum bersyahadat, tapi nanti terakhir tinggal begitu jadi khilafah langsung bersyahadat ya. Ya karena itu tadi, ya kan? Sama seperti uskup-uskup di Bizantin yang berkhianat. Nah, sebentar Pak Kabel. Dokter Kabel sebentar, nanti saya lupa saya mau ngomongnya ya. Nah, sama seperti uskup-uskup di zaman Bizantin sama di tahun 600-an. Kenapa Islam bisa menguasai kerajaan Kristen di Yaman, di Irak, dan di sampai bahkan ke ini ya Andalusia, karena uskup-uskupnya korup waktu itu, sehingga dengan mudah ditaklukkan dan terjadi konversi. Kenapa? Karena orang muak dengan gereja, dengan kemunafikannya. Nah, kalau sampai hari ini terjadi lagi ya PGI itu dibiarkan, itu kan menjadi racun ragi orang Farisi bagi gereja Tuhan, ya. Itu menjadi lagi orang Farisi bagi gereja Tuhan di Indonesia. Itulah sebabnya saya teriak dengan lantang, ya PGI harus dibubarkan. Karena itu sudah nggak bisa diobatin. PGI itu udah nggak bisa diobatin. Semuanya itu orang Farisi semua di dalam itu, ya. Nah, itu harus dibubarkan. Dan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Coba gunanya apa? Siapa yang mendapatkan manfaat dari PGI? Nggak ada, cuman pengurusnya doang. Apakah orang Kristen mendapatkan manfaat dari PGI? Nggak ada. Apakah suara orang Kristen didengar oleh pemerintah melalui PGI? Tidak. Justru malah PGI menguatkan semua kebijakan-kebijakannya MUI. Ya kan? Siapa yang jadi korban? Yang paling kelihatan Muhammad KC sekarang. Yang paling kelihatan Muhammad KC yang jadi korban di depan mata dan didiamkan, dibiarkan. Ada PGI bersuara sedikit pun enggak, malah kasusnya saya dibilang orang nggak jelas lagi sama PGI, ya kan? Nah, sama Gibet dibilang anak iblis, nah, dia bapaknya, saya anaknya, nah, dia bapaknya, kan soalnya kan gemukan dia kan, lebih tambun dia daripada saya. Saya nanti tahun depan sudah nggak tambun lagi, karena saya tiap hari sudah jalan 5 kilo. Nah, ini cuma tinggal tambah sedikit, sit up, push up, tipping, nanti, oke ya. Makanya saya menyarankan Anda gereja-gereja yang masih sadar, yang masih waras, ya keluar dari PGI, bikin sistem, ya gereja-gereja yang masih waras. Itu kita masih bahas PGI. Nah MUI-nya, ya sekarang PGI-nya takut sama MUI atau dibeli. Ketika MUI berani teriak dengan lantang, tangkap si Paul, ya bahkan si menginginkan kepala saya, ya kan? PGI-nya malah ikut sumpah serapah ke saya. Nah, sementara PGI-nya
mandul. Kenapa dia ikut sumpah serapah? Karena dia takut dengan teriakan saya, PGI ini. Ya,